United. Ten Hag menagih keputusan dari Sancho. Erik Ten Hag menegaskan masa depan Jadon Sancho di MU bergantung pada sang pemain. Sancho berlatih jauh dari skuad tim utama, menunggu hasil dari masalah disipliner setelah ia menuduh Ten Hag berbohong atas kelalaiannya dari skuad matchday untuk kekalahan Liga Primer dari Arsenal pada 3 September lalu. Ten Hag mengatakan Sancho dicoret karena performanya dalam latihan, namun dalam sebuah pernyataan yang diposting dan disematkan di profil Twitternya, pemain sayap itu mengatakan itu sama sekali tidak benar. Sancho telah menghapus postingan tersebut, tetapi dia tidak dipertimbangkan untuk dipilih saat kekalahan dari Brighton dan Bayern Munchen, dan dia tidak akan berada dalam skuad United untuk pertandingan Liga Primer di Burnley pada Sabtu malam. Masih belum jelas apakah Sancho akan bermain untuk United lagi. Itu tergantung padanya. Selebihnya, kami bersiap menghadapi Burnley dan itulah fokus kami. Dia tidak akan masuk skuad. Sancho terbuka untuk meninggalkan United pada jendela transfer Januari nanti, dan perwakilan pemain berusia 23 tahun itu telah mengungkapkan kemungkinan untuk kembali ke Borussia Dortmund atau pindah ke Nottingham Forest yang dikelola oleh mantan pelatih Inggris U17 Sancho, Steve Cooper. United telah kalah 4 kali dari 5 pertandingan terakhir mereka dan kebobolan 14 gol dalam 6 pertandingan mereka musim ini. Jika mereka kalah di markas tim promosi Burnley, ini akan menjadi pertama kalinya United kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut sejak Desember 2015. Rekan senegaranya Ten Hag, Louis van Gaal, menjabat sebagai pelatih saat itu, dan kekalahan tersebut bertepatan dengan kepergiannya dari konferensi pers. Ten Hag tidak merasa tersinggung dengan pemberitaan negatif mengenai krisis awal musim United. Tidak, jawabnya ketika ditanya apakah dia terkejut dengan besarnya tantangan di United. Ini tahun kedua saya tahu ini tidak selalu naik. Anda akan memiliki celah dan Anda menjadi lebih kuat selama Anda tetap bersama. Itulah yang kami lakukan di ruang ganti, seluruh staff, pelatih, tugas medis, semua orang bersatu dan di United Anda berjuang. Ten Hag yakin Andre Onana bisa bangkit. Sebuah dukungan diberikan Erik Ten Hag kepada Andre Onana. Ia percaya sang kiper bakal bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya lagi untuk MU. Semenjak bergabung dengan MU, Onana memang penuh sorotan. Maklum, ia menggantikan David De Gea di bawah misar gawang MU setelah 12 tahun lamanya. Performa kiper timnas Kamerun itu memang bisa dikatakan jauh dari kata ideal. Gawangnya kerap bobol dan baru-baru ini, ia membuat blunder saat timnya kalah 4-3 dari Bayern Munchen. Ten Hag menilai bahwa apa yang menimpa Onana itu adalah situasi yang normal. Ia optimistis sang kiper bakal bangkit dalam waktu dekat ini. Ten Hag percaya bahwa blunder yang dilakukan Onana tidak perlu dibesar-besarkan, karena ia menilai situasi itu bisa terjadi pada siapa saja. Di sepak bola, kesalahan itu selalu ada. Apa yang terjadi pada Andre adalah salah satu kesalahan itu, ujar Ten Hag kepada TNT Sports. Jadi saya rasa kita tidak perlu membesar-besarkan kesalahan ini. Ten Hag percaya Onana punya mentalitas yang kuat sebagai seorang kiper. Ia yakin sang kiper bakal bangkit dari keterpurukannya. Jika Anda memperhatikan, Andre menunjukkan penampilan yang bagus setelah itu. Di babak kedua, ia membuat sejumlah penyelamatan yang penting bagi kami, sambung Ten Hag. Dia telah menunjukkan kemampuan dan kapabilitasnya. Dia akan bangkit dan ia akan jadi pemain yang penting bagi kami, ia menandaskan. Onana bertekad untuk bangkit dan membawa MU bangkit di pertandingan berikutnya. Setan Merah dijadwalkan akan menyambangi Turf Moor di akhir pekan ini untuk berhadapan dengan Burnley di lanjutan IPL musim ini. Garnacho harus bisa saingi Rashford. MU krisis winger pada 2 laga terakhir. Namun, mengapa Erik Ten Hag tidak memainkan Alejandro Garnacho sejak menit awal? Itu menjadi pertanyaan besar. Erik Ten Hag kehilangan 2 winger utama beberapa pekan terakhir. Jadon Sancho dihukum setelah membuat gaduh dengan komentar di media sosial sebagai respon atas pernyataan Erik Ten Hag. MU juga kehilangan Anthony karena alasan personal. Winger asal Brazil itu punya masalah hukum karena diduga melakukan kekerasan fisik pada mantan kekasihnya. Dengan 2 kasus tersebut, kesempatan bagi Alejandro Garnacho untuk masuk starting 11 makin besar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alejandro Garnacho memulai musim ini sebagai pemain inti. Garnacho masuk starting 11 saat MU menang 1-0 atas Wolves pada pekan pertama Premier League. Dia bermain selama 68 menit pada laga ini. Garnacho juga jadi pemain inti pada laga pekan kedua saat Setan Merah kalah dengan skor 2-0 dari Tottenham. Setelah itu, Garnacho belum pernah masuk starting 11 lagi. Garnacho sama sekali tidak bermain saat United menang 3-2 atas Nottingham. Lalu, pada 3 laga beruntun, Garnacho dimainkan di atas menit ke-80. 3 laga tersebut adalah melawan Arsenal, Brighton, dan Bayern Munchen. Menit bermain yang didapat Garnacho tak sampai 10 menit. Erik Ten Hag memakai formasi 4-4-2 Diamond pada laga melawan Brighton lalu. Erik Ten Hag memaksimalkan duet Marcus Rashford dan Rasmus Højlund di lini serang dengan Bruno Fernandes sebagai nomor 10. Pada formasi itu tidak ada ruang untuk peran winger, jadi wajar jika Garnacho dicadangkan dan baru dimainkan pada babak kedua. Sementara pada duel lawan Bayern Munchen, Erik Ten Hag memilih Rashford untuk peran winger kiri pada formasi 4-2-3-1. Sementara di sisi kanan ada Facundo Pellistri yang bermain. Garnacho baru bermain pada menit ke-81. Posisi utama Garnacho adalah winger kiri. Sayangnya pada posisi tersebut ada Marcus Rashford yang sudah sangat matang. Rashford adalah pemain andalan Erik Ten Hag dan telah mendapat banyak pujian atas kinerjanya. Rashford sejatinya bisa bermain sebagai penyerang tengah, namun dengan kehadiran Rasmus Højlund, Rashford lebih sering dimainkan sebagai winger kiri. Jadi, Garnacho harus berada di bangku cadangan.
MU ditantang Burnley di Minggu subuh. Manajer Burnley Vincent Kompany ogah memikirkan kondisi MU yang akan jadi lawan timnya di akhir pekan ini. Sang manajer menilai timnya harus fokus pada diri sendiri. Burnley akan memainkan laga kandang di akhir pekan ini. Mereka akan menjamu MU di pertandingan pekan ke-6 IPL musim ini. Jelang laga ini, kondisi sang tamu lagi babak belur. Mereka menelan 3 kekalahan beruntun. Di match terakhir kali, mereka kalah 4-3 dari Bayern Munchen. Kompany menegaskan bahwa timnya tidak terlalu ambil pusing dengan kondisi sang lawan. Kami tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan tim lain, ujar Kompany yang dikutip Manchester Evening News. Menurut Kompany, Burnley tidak punya waktu untuk mencemaskan apa yang terjadi dengan MU. Ia menyebut The Clarets fokus untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Kami tidak perlu memikirkan tim lain. Tugas saya saat ini adalah mempersiapkan tim kami agar kami bisa tampil dengan performa yang bagus, sambung Kompany. Kami saat ini berada dalam kondisi yang tenang. Ada pertandingan menarik yang sedang berada di depan kami dan kami ingin membangun momentum. Bagi Kompany, MU adalah tim yang kuat, jadi ia ingin timnya memberikan performa terbaik mereka untuk laga ini. Kami sejauh ini sudah 3 kali berhadapan dengan tim-tim top 8 besar di liga ini, jadi saya menantikan untuk berhadapan dengan mereka, MU, ujar Kompany. Saya ingin melihat apakah kami telah menunjukkan langkah maju di laga ini, dan saya ingin melihat tim kami bisa memberikan ancaman dengan serang-serangan kami, ia menandaskan. Burnley sendiri sejauh ini punya catatan yang kurang baik. Mereka sama sekali belum menang sekalipun di ajang IPL musim ini. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.